Saat wanita itu sedang merapikan spray, ia tanpa sengaja menemukan anting yang bukan miliknya. Namun, wanita itu tidak membuat keributan. Sebaliknya, melalui toko bunga tempat suaminya sering memesan bunga, ia menemukan alamat tempat suaminya mengirim bunga kepada selingkuhannya dan menemukan selingkuhannya yang sedang bekerja. Ia berbohong, mengatakan bahwa ia datang untuk mengembalikan sesuatu. Kemudian ia menyerahkan anting itu kepadanya dan memperingatkannya. Tanpa diduga, selingkuhannya mengatakan bahwa ia sengaja meninggalkan anting itu hanya untuk pamer kepada wanita itu dan membuatnya bercerai. Yang mengejutkan, wanita itu memanggil suaminya ke konter, berbohong bahwa mereka telah menikah selama 10 tahun dan cincin itu cacat dan ia ingin menggantinya. Takut rahasia mereka akan diketahui oleh istrinya. Suami itu buru-buru membeli cincin seharga $2 juta untuk istrinya. Istri itu mengira suaminya merasa bersalah, jadi ia memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua. Siapa sangka bahwa keesokan harinya ketika sang istri pergi ke penasihat keuangannya untuk mempersiapkan pengamanan nilai cincin yang baru dibeli dan menyimpannya di brankas yang digunakan bersama dengan suaminya, ia diberitahu bahwa cincin itu palsu. Bahkan deposit $5 juta yang telah mereka tinggalkan untuk putri mereka semuanya telah ditarik oleh suaminya. Wanita itu merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kemudian ia membawa semua hadiah yang diberikan suaminya selama 10 tahun terakhir untuk dinilai, hanya untuk diberitahu bahwa semuanya palsu. Bahkan gembok pengaman yang diberikan kepada putri mereka terbuat dari baja tahan karat. Baru pada saat itulah wanita itu menyadari bahwa suaminya adalah seorang bajingan. Untuk mengambil kembali semua yang menjadi miliknya sebelum perceraian, wanita itu memutuskan untuk membuat suaminya merasakan perasaan ditipu. Jadi, ia menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang ibu tunggal yang berpura-pura menjadi wanita kaya yang bercerai yang datang untuk tinggal di rumah wanita itu untuk mengunjungi seorang teman. Ketika melihat orang kaya itu mengenakan jam tangan seharga $2 juta, si bajingan memang sedikit tergoda, tetapi masih ada keraguan di hatinya. Namun, ketika melihat orang kaya itu dengan santai memberikan jam tangan itu kepada seorang paman pemulung, si bajingan tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Dia segera menginvestasikan $100.000 kepada orang kaya itu. Tak disangka, wanita kaya itu memberinya $200.000 keesokan harinya. Hal ini membuat si bajingan sepenuhnya mempercayai wanita kaya itu. Jadi, dia berulang kali meminta untuk bekerja sama dengannya. Tetapi wanita kaya itu memberitahu si bajingan bahwa masih ada proyek yang kekurangan dana sebesar $25 juta. Selama dana tersedia, keuntungan akan berlipat ganda dalam waktu 1 bulan. Si bajingan sangat senang mendengar kabar itu. Keesokan harinya, si bajingan memberitahu wanita kaya itu bahwa dia hanya memiliki $22 juta. Namun, wanita kaya itu mengatakan kepadanya bahwa tanpa $25 juta, para mitra tidak akan menyetujui kerja sama tersebut. Jadi, si bajingan itu meminta uang kepada semua temannya di sekitarnya dan akhirnya berhasil mengumpulkan $25 juta. Setelah mendapatkan uang itu, wanita itu menemukan bahwa rumah itu masih atas nama si bajingan. Jadi, dia memutuskan untuk memberi kejutan besar kepada si bajingan pada ulang tahun pernikahan mereka. Wanita itu dengan hati-hati menyiapkan kue untuk merayakannya. Wanita kaya itu berpura-pura berhubungan intim dengan si bajingan untuk memprovokasi wanita itu. Setelah ketahuan oleh wanita kaya itu menyuruh si bajingan untuk segera bercerai. Kemudian, di bawah paksaan dan bujukan wanita kaya itu, si bajingan menceraikan wanita itu dan bahkan menyerahkan rumah itu kepadanya. Tak lama kemudian tiba saatnya pembagian dividen kerjasama. Teman-teman si bajingan semuanya datang kepadanya untuk meminta bagian dividen mereka. Bajingan itu segera menelepon wanita kaya yang memintanya untuk menyalakan pengeras suara, mengatakan bahwa hanya satu kalimat darinya dapat membantunya menyelesaikan masalah. Setelah teman-teman bajingan itu mendengar apa yang dikatakan wanita kaya itu di telepon,